channel Siskaya Suki. Seperti biasa, Siskaya bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini Siskaya mau ngelis nih 8 anime dengan karakter utamanya yang cabul. Tapi walaupun cabul, dia punya kekuatan yang kuat banget, yang overpower gitu ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Mondaiji Tachi ga Isekai Karakuru Sodesoyo. Kalau kalian pusing nih ya sama hidup yang begini-begini aja, udahlah bunuh diri aja, butuh self healing. Nonton NTR aja lah biar tambah pusing ya kan. Nah, nyeritain si Izayoi Sakamaki dan 2 teman ceweknya. Si Izayoi ini karakter utamanya di sini. Dia ini seorang yang selalu nyelesain masalah dengan kekerasan, dan dia bosen hidup di dunianya yang lama dan nyari sesuatu yang bikin seru. Dan dia nemuin yang seru itu di Little Garden. Di Little Garden sendiri ada kelompok yang saling bertarung demi memperebutkan kekuasaan dalam kompetisi yang disebut gift game. Ternyata yang udah manggil mereka bertiga ke dunia itu adalah seorang cewek berkuping kelinci. Dan tujuannya buat ngebantu kelompok yang belum lama ini kehilangan status sosialnya seudah kalah dari gift game itu loh guys. DxD nyeritain tentang seorang siswa mesum di salah satu SMA yang suka sama cewek nih. Dia ini ngalamin kesialan karena cewek yang ngajak dia kencan ini sama sekali nggak punya hati sama si Issei sendiri nih, namanya Issei ya. Dan nih cewek adalah malaikat jatuh yang disuruh buat ngebunuh si Issei. Waktu hampir mati, seorang cewek yaitu Rias Gremory datang dan membangkitkan si Issei ini dari kematian dan ngejadiinnya iblis yang bertugas buat ngelindungin Rias dan ngelawan para malaikat jatuh. Quasar nyerita tentang Mafuyu Oribe, seorang siswi yang selalu aja dibully, dimana secara tiba-tiba dia jadi pusat perseteruan antara Quasar. Jadi Quasar itu adalah manusia yang punya kekuatan super dan ngendaliin elemen yang dibikin sama gereja. Mafuyu Oribe sempat diserang sama seorang Quasar yang nyari barang peninggalan keluarga Romanov dan selalu dapat pengawasan yang ketat. Barang peninggalan keluarga Romanov itu punya kekuatan buat ngabulin permintaan. Nah, dimana si Mafuyu Oribe ini ketemu seorang anak cowok yang punya rambut perak yang adalah seorang Quasar. Akhirnya keduanya terlibat perseteruan antara Quasar. Kakushi Dungyeon. Noir adalah seorang anak bangsawan kecil. Suatu hari dia dapat tawaran kerjaan, tapi sebelum dia bisa mulai kerja, tawaran itu tuh ternyata di-cancel. Tapi si Noir ini punya sebuah kekuatan buat bisa berkonsultasi sama petapa besar nih. Nah, lewat hal itu dia dapat cara nih buat masa depannya, yaitu dengan cara jadi seorang petualang di dalam dungeon rahasia yang dipenuhin sama barang-barang dan monster-monster langka. Nah, di dungeon itu tuh dia ini berlatih sampai jadi kuat banget. Makanya suatu ketika dia ini bakal bisa ngerubah nasibnya. Kenzen Robo Daime Dollar. Kalau kalian mikir nih ya, Darling in the Franxx tuh anime mecha paling absurd karena nunggingnya itu loh. Ini guys, ini jauh lebih absurd. Body nggak profesional, MC-nya asli cabul parah nih guys. Walaupun cuman anime komedi yang secara cerita nggak terlalu dipertimbangin ya, ceritanya tuh berpusat sama seorang anak SMA yaitu Koichi yang punya partikel High Arrow, sebuah kekuatan yang bisa dipakai buat ngeoperasiin senjata robot gitu ya.
Dengan bantuan Kyoko ini berasal dari organisasi yang tujuannya buat ngelawan kekaisaran penguin yang ngeganggu manusia. Kalian coba nonton deh, kocak parah asli. Apalagi nih kalau kalian nontonnya bareng si mama sama si bapak di rumah gitu kan. Aduh, spontan deh jadi keluarga penguin kali ya. まま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を話そう。 Trinity Seven. Siapa coba yang nggak mau belajar sihir sama cewek-cewek cantik? Montok pula gitu kan? Menyelam sambil minum air itu mah. Nyeritain Kasuga Arata. Pertamanya sih kehidupannya damai-damai aja gitu kan, nyaman-nyaman aja lah sama sepupunya. Yang akhirnya sepupunya itu kudu kandas gara-gara fenomena aneh yang dia sadari sendiri gitu. Tiba-tiba aja matahari berubah warna hitam dan nyadarin Arata kalau dia ini nggak ada di dunia yang sebenarnya. Ternyata itu dunia ilusi dari sebuah grimoire peninggalan sepupunya itu. Karena itu juga Lily Asami ini yang berasal dari Akademi Penyihir nyadarin si Arata kalau sebenarnya si Arata ini adalah seorang yang dinobatin buat jadi raja kegelapan. Lily Asami ngasih dua pilihan sama Arata, yaitu nyerahin grimoire itu atau mati. Tapi Arata bikin pilihan ketiga, yaitu ikut sama Lily Asami ke dalam Akademi Penyihir dan belajar sihir di sana. Akhirnya cewek montok satu ini setuju sama pilihannya si Arata, di mana si Arata ini mulai kehidupan barunya di Akademi Sihir. Di akademi itu ada 7 penyihir terkuat yang dijuluki Trinity Seven. Si Arata pun dituntut buat nemuin 7 penyihir itu biar bisa belajar sihir dari masing-masing penyihir Trinity Seven. Masao Gakuen HXH. Cerita berfokus sama sebuah sekolahan dan pertempuran dengan teknologi yang canggih. Atas permintaan kakaknya, Hidaki Azuna ngunjungin Akademi Atraksia. Di sana dia ketemu sama Aini, seorang cewek pilot berjubah sihir Zeros. Nggak lama akademi ini tiba-tiba diserang musuh. Aini gercep ngelawan tuh musuh. Tapi karena daya Hypergrave punyanya tinggal dikit, dia kesulitan ngehadapin serangan lawannya itu. Tahu kalau si Aini ini kehabisan kekuatan, si Kizuna ini diminta kakaknya buat ngeremes neneknya si Aini guys. Waduh, menang banyak ini mah ya. Akhirnya diketahuilah kalau si Kizuna ini punya kemampuan aneh yang bisa ningkatin kekuatan seorang cewek tempur dengan ngelakuin tindakan yang gak senonoh sama mereka. Padahal nih ya nggak ada yang salah sih sama anime ini. Tapi nggak tahu kenapa di awal perilisannya anime ini banyak hatersnya. Lah, coba kenapa? Padahal lihat aja tuh, dapat kekuatan dari ngeremes-remes nenen gitu. Aduh, bisa ya kepikiran kayak gitu. Fiksi ini mah yang bikin animenya jenius banget. Mushoku Tensei. Cerita dimulai dari seorang cowok yang usianya udah cukup matang ya, 34 tahun, yang mati demi nyelamatin nyawa orang lain. Kehidupannya tuh dia seorang pengangguran. Seudah mati ternyata dia ini nggak lagi ada di alam kubur guys, tapi malah ada di tubuh seorang bayi yang baru lahir di dunia baru. Dia ini jadi seorang bocah yang kudu nyesuain diri sama dunianya yang penuh sihir. Nah, karena si Rudeus ini terlahir sebagai anak yang punya bakat, Rudeus bertekad buat memperbaiki kehidupan barunya di dunia tersebut nih guys, dan masih tetap bawa sikapnya yang sangean gitu. Nah, jadi itu dia guys, 8 anime dengan karakter utamanya yang cabul. Tapi walaupun cabul ya, kekuatannya itu overpower banget. Oke deh, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya biar kalau Siska upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Thank you for watching. Sayonara.